Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suceka Safitri dengan NIM 11970100072 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini akan dijelaskan mengenai amortisasi dan dana pelunasan guna memenuhi tugas mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen Bapak Fahrudin Mutarullah SSI MSc. Di sini yang pertama ada definisi dari amortisasi dan dana pelunasan. Amortisasi utang merupakan proses pelunasan utang yang dilakukan jangka waktu atau periode tertentu yang dilakukan secara diangsur terhadap pokok pinjaman. Kemudian, ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa mendatang adalah suatu kebijakan yang baik juga bijak untuk mengumpulkannya secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Pengumpulan dana ini disebut dana pelunasan. Selanjutnya ada contoh soal di sini. Sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta selama 15 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan J1 sama dengan 20% atau mereka membayar biaya bunga atas pinjaman dengan J1 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga dengan J1 16% untuk membayar pinjaman tersebut. Alternatif mana yang lebih murah bagi perusahaan? Nah, di sini untuk mencari alternatif yang paling murah, kita perlu membandingkan hasil dengan metode amortisasi dan metode dana pelunasan. Untuk metode amortisasi, di sini diketahui PV-nya adalah 180 juta dengan N15 dan I 20% atau 0,2. Nah, untuk menjawabnya di sini menggunakan rumusnya yaitu PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, kita masukkan PV-nya 180 juta, I-nya 0,2 dan N-nya 15. Dapatkan nilainya adalah sebesar 38.798.781,57 rupiah. Sedangkan dengan metode dana pelunasan di sini diketahui FI sama dengan 180 juta dengan N15 I 16% atau 0,16 dengan bunga periodik 18% dikali 180 juta dihasilkan bunga periodiknya adalah 32.400.000 rupiah. Nah, untuk mencarinya di sini menggunakan rumus dari dana pelunasan yaitu FI per 1 plus I pangkat min N min 1 per I. Kita substitusi nilai FI, N, dan I-nya yaitu FI-nya 180 juta, I-nya 0,16 dan N-nya 15. Diperoleh hasilnya adalah sebesar 3.484.353,92 rupiah. Nah, untuk total pengeluaran tahunannya yaitu bunga periodik ditambah dengan A-nya, yaitu didapatkan sebesar 35.884.353,92 rupiah. Nah, dengan membandingkan hasil dari metode amortisasi dengan dana pelunasan, maka dapat dilihat bahwa alternatif termurah adalah menggunakan metode dana pelunasan, yaitu sebesar 35.884.353,92 rupiah. Selanjutnya di sini adalah contoh daripada kredit mobil. Nah, di sini dipilih mobil New Calya 12 GATC dengan harga 165.850.000 rupiah. Di sini diambil 3 tenor, ada tenor 12, 24, dan 36. Nah, untuk tenor 12 di sini angsurannya sebesar 12.420.000 rupiah dan dengan DP 36.220.000 rupiah.
Begitupun dengan tenor 24 dan tenor 36. Nah, di sini kita perlu mencari nilai bunga, kemudian tabel amortisasi, dan juga dana pelunasan. Nah, untuk mencari bunga, di sini kita tahu bahwa harga dari mobil tersebut adalah Rp165.850.000 dengan tenor 12, 24, dan 36 dengan angsuran Rp12.420.000 untuk tenor 12, Rp6.910.000 untuk tenor 24, dan Rp5.130.000 untuk tenor 36. Dengan masing-masing DP-nya sama, yaitu Rp36.220.000. Untuk mencari bunga, kita perlu mencari dulu nilai PV dan juga rate-nya. Untuk mencari nilai PV, yaitu dengan cara harga mobil, yaitu 165 juta tadi, dikurangi dengan harga DP. Jadi Rp165.850.000 dikurangi Rp36.220.000. Didapatkan nilai PV-nya yaitu Rp129.630.000. Karena harga mobil dengan DP dari masing-masing tenor sama, maka untuk nilai PV-nya juga sama. Kemudian untuk mencari rate-nya, kita menggunakan Excel, yaitu dengan memasukkan nilai NPER, PMT, dan PV. NPER-nya kita masukkan untuk tenor 12, dimasukkan dengan 12. PMT-nya kita isi dengan angsurannya, yaitu Rp12.420.000. Dan PV-nya yang tadi yaitu Rp129.630.000. Tapi di sini menggunakan tanda minus. Nah, dihasilkan nilai rate-nya yaitu sebesar 2%. Begitupun untuk tenor 24 dan 36. Kita tinggal mengubah nilai NPER-nya menjadi 24 untuk tenor 24 dan PMT-nya Rp6.910.000 untuk tenor 24, begitupun untuk tenor 36. Dan diperoleh untuk rate-nya masing-masing sebesar 2%. Selanjutnya di sini ada tabel amortisasi. Tabel amortisasi ini ada 3 tabel, ada untuk tenor 12, 24, dan 36. Nah, untuk tenor 12 dengan rate 2% dan nilai PV Rp129.630.000, ini dengan tabel periode angsuran, bunga, amortisasi, dan saldo. Untuk periodenya diisi 1-12 karena tenornya 12, kemudian angsurannya sama yaitu Rp12.420.000 dengan masing-masing periode nilainya sama. Nah, untuk mencari bunganya di sini menggunakan rumus daripada saldo dikali 2% karena rate-nya 2%. Didapatkan bunga untuk periode pertama yaitu sebesar Rp2.592.600. Kemudian untuk mencari amortisasi utang itu menggunakan rumus angsuran dikurangi bunga. Dapatkan hasilnya Rp9.827.400. Nah, untuk saldo yang pertama, saldo periode pertama itu diperoleh dengan cara saldo awal yang 129 juta itu dikurangi dengan nilai amortisasi. Maka diperoleh untuk saldo periode pertama yaitu sebesar Rp119.802.600. Begitupun dengan mencari untuk di periode kedua, periode ketiga, sampai periode ke-12 dengan cara yang sama. Kemudian untuk tabel amortisasi tenor 24 juga menggunakan rumus-rumus yang sama, namun dengan angsuran di sini angsurannya sebesar Rp6.910.000. Nah, untuk mencari bunga, amortisasi, dan saldo menggunakan rumus yang sama seperti mencari pada tenor 12. Selanjutnya untuk tenor 36 juga menggunakan rumus yang sama. Namun di sini besarnya angsuran adalah sebesar Rp5.130.000 dengan periode 1 sampai 36.
Untuk mencari nilai bunga, amortisasi, dan saldo juga menggunakan rumus yang sama, seperti pada tenor 12 tadi. Selanjutnya adalah dana pelunasan, yaitu meminjam ke bank dengan bunga rendah setelah N/2. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini ada rumus anuitas untuk dana pelunasan, yaitu FI per 1 plus I pangkat min N min 1 per I. Kemudian untuk jumlah dana pelunasan setelah N-nya adalah 1 plus I pangkat N min 1 per I dikali A. Nah, di sini ada sebuah contoh. Sebuah bank menawarkan suku bunga rendahnya sebesar 4,25% untuk tenor 1 tahun dengan nominal di bawah 100 juta hingga 2 miliar, dan lebih dari 2 miliar. Nah, di sini dapat dilihat untuk besar tenornya. Nah, untuk mencari nilai dari dana pelunasan dalam tenor 12, 24, dan 36 menggunakan rumus yang tadi, di sini yang pertama untuk tenor 12, I-nya diambil 4,75% karena di sini nilai nominalnya diambil di antara 100 juta sampai 2 miliar, yaitu sebesar Rp129.630.000. Nah, dimasukkan ke rumus yang anuitas tadi, maka didapatkan nilai anuitasnya adalah Rp8.262.640.322. Kemudian untuk nilai FI-nya di sini nilai A tadi dimasukkan, maka dihasilkan sebesar Rp559.362.02. Begitupun dengan tenor 24 dengan I-nya 4,75, kemudian tenor 36 dengan I-nya 5,25%. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.